Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saya berdoa kiranya saudara-saudara semuanya dimanapun saudara berada, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya kembali ingin mengulas komentar di mana ada beberapa orang yang memberikan tanggapannya tentang video yang saya upload tentunya di channel God Ministry mengenai pelayanan Pastor Andi Simon. Nah, sekian banyak orang yang berkomentar, ada satu orang mengatakan bahwa pelayanan Pastor Andi Simon ini adalah pelayanan yang didukung dan dikerjakan oleh jin. Dan orang ini mengatakan, Pastor Andi Simon pernah mengatakan katanya bahwa Pastor Andi Simon melakukan banyak pelayanan kesembuhan mujizat ini karena adanya pekerjaan daripada sesuatu roh lain yang tidak kelihatan, yaitu jin. Nah, untuk lebih jelas, ini dia komentar yang saya terima di channel saya. Haleluya. Iya, saat ini juga saya ingin mengklarifikasi atau menjelaskan bahwa tanggapan yang ada di komentar yang barusan kita baca, khususnya buat saudara yang berkomentar di channel saya, barangkali saudara membaca dan melihat video ini. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan bahwa Pastor Andi Simon tentu tidak pernah berhubungan dengan jin, ya, karena buat saya secara pribadi, semua orang yang percaya, khususnya para hamba-hamba Tuhan dalam umat Kristen yang disebut pendeta atau pastor, nah, setiap orang-orang yang percaya, bahkan yang sudah diutus, yang sudah melayani, itu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, ya, untuk menyembuhkan, mengusir setan-setan, bahkan melakukan tanda-tanda ajaib ataupun mujizat. Jadi salah besar kalau saudara mengatakan bahwa Pastor Andi Simon itu melayani atau melakukan pelayanan kesembuhan dibantu oleh jin. Salah besar. Karena saya mau pastikan bahwa sejarah umat Kristen itu tidak pernah bergaul dengan jin. Bahkan di dalam Alkitab pun tidak pernah ada satu kata jin ditulis di sana, tidak ada. Ya, tetapi kalau roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, setan-setan, penghulu-penghulu, ya, orang-orang kuasa kegelapan, nah itu ada. Tapi kalau jin tidak. Jadi salah besar. Yang pasti adalah yang saya tahu, cuman agama Islam yang percaya dengan jin. Ya, cuman di Al-Quran yang dibahas tentang jin. Di Alkitab tidak pernah ada. Jadi orang Kristen kalau untuk mengusir setan tentunya dengan nama Yesus, ya, dengan kuasa Yesus. Karena Yesus sudah memberikan kepada murid-muridnya atau kepada orang-orang yang percaya dalam namanya untuk mengusir setan. Ya, makanya kami umat Kristen ini mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak mungkin kami pakai jin. Ya, kami tidak kenal dengan yang namanya jin. Atau barangkali, ya, ini saudara yang berkomentar ini salah mendengar. Nah, kalau salah mendengar, ya ini lucu kelihatannya. Memang Pastor Andi Simon selalu mengusir setan, berdoa buat orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Dia selalu berkata, "In Jesus' name, be healed, be clear, be free." In Jesus' name. Nah, mungkin saudara yang berkomentar ini salah mendengar atau saudara tidak mengerti berbahasa Inggris. Jadi Pastor Andi Simon mengatakan in Jesus' name itu di dalam nama Yesus. Ya, jadilah sembuh, jadilah bersih, tahir, jadilah engkau lepas. Ya, jadi orang-orang Kristen sangat wajar mengusir setan di dalam nama Yesus. Jadi bahasa Inggrisnya itu in Jesus name be healed, be clear, be free. Jadilah engkau sembuh, jadilah bebas, jadilah engkau tahir dalam nama Tuhan Yesus.
Nah, jadi saudara, saya percaya saudara ini pasti beragama Islam yang jarang atau mungkin tidak pernah berkata-kata dengan in Jesus name. Ya, jadi pada saat ini di video ini saya mengklarifikasi komentar saudara bahwa saudara salah mendengar atau saudara salah mengerti. Di dalam umat Kristen tidak pernah, bahkan tidak ada yang namanya jin. Ya, bahkan setan-setan itu semuanya harus dihancurkan. Nah, untuk saat ini saya akan mendukung komentar saya dengan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 8, ya, dari ayat 14 sampai ayat 17 saja, 3 ayat saja. Dengarkan baik-baik. Umat Kristen itu selalu punya dasar kebenaran firman Tuhan dan kami harus meneladani seperti apa yang Yesus sudah kerjakan. Judulnya di sini Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang lain. Ya, ketika itu Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanannya dan saat itu dia pergi ke rumah Petrus. Ayat 14 demikian firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani Yesus, melayani dia. Ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, jadi saudara yang berkomentar ini dengar baik-baik bahwa agama Kristen itu tidak kenal dengan yang namanya jin. Justru jin itu buat kami adalah setan. Jin itu buat orang Kristen adalah roh-roh jahat yang tidak pernah membawa kebaikan. Justru di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan usir semua jin-jin apapun itu. Kami tidak percaya dengan jin. Orang-orang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sekarat, yang saudara lihat, yang dibawa kepada Pastor Andi Simon, itu semuanya murni disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya nama Yesus saja yang sanggup mengusir kuasa kegelapan, setan-setan, roh-roh jahat yang sedang mengganggu umat-umat Kristen ataupun agama lain. Itu sebabnya kita lihat bahwa agama-agama lain pun, khususnya agama Islam pun juga datang ke sana ketika mereka sakit, mereka tidak bisa disembuhkan, mereka sudah ke dokter, ke rumah sakit, biaya sudah habis dan mereka tidak sembuh. Dan mereka berpikir tidak ada salahnya untuk datang kepada seorang pendeta, seorang pastor seperti Pastor Andi Simon, dan mereka didoakan dan banyak mereka disembuhkan. Jadi bagi saudara-saudara juga yang ingin didoakan, silakan ya. Saudara boleh datang ke tempat Pastor Andi Simon atau cari pendeta atau gereja di mana saudara tinggal, mintalah didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, kami umat Kristen percaya, engkau pasti disembuhkan. Amin. Ya, jadi demikian tanggapan dari Pastor Daud. Kiranya teman-teman saudara-saudara semuanya yang sudah mendengarkan, kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Kita harus bangga menjadi umat Kristen karena saudara dan saya diberikan kuasa otoritas oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan-setan dan mendoakan orang sakit di dalam nama Yesus dan mereka pasti akan disembuhkan. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini tanggapan Pastor Daud mengenai komentar yang dituliskan oleh saudara-saudara kita yang melihat dan menyaksikan video yang Pastor Daud upload. Dan terima kasih buat komentar saudara. Dan aku berdoa, saya berdoa, Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.